أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه. Amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kita di kitab Hikam Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan hadratin Raja Sekandari Syabdul Majlis Syarufin Azam Hadirin al-Maqsid Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada orang mau nelpon, ya tak bukti ini kita lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 56, sekarang 57. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahu al-kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahu al-ikbalu wal idbaru. An-nuru cahaya batin, lahu an-nuru utawi cahaya, adapun cahaya, lahu itu bagi cahaya, al-kasfu adapun al-kasfu kasyaf, wal basiratu dan basirah, laha bagi basirah itu al-hukmu. An-nuru lahu, an-nuru cahaya, lahu katu cahaya itu al-kasfu kasyaf. Wal basiratu dan basirah, laha bagi basirah itu al-hukmu hukum. Wal qalbu dan hati, lahu bagi hati itu al-ikbalu ikbal. Wal idbaru dan idbar. Ikbal itu penerimaan, idbar itu pentadbiran. Pentadbiran itu pengusahaan, pengelolaan. Syekh Mu'athaillah Sakandari dalam hikmah ke-57 ini menjelaskan tentang 3 fenomena. Cahaya mata batin, basirah, dan qalbu, hati. Cahaya, mata batin, dan hati. Cahaya, dialah yang bisa menyingkap. Cahaya yang bisa menyingkap. Al-kasfu. Basirah itu nanti yang bisa menghukumi, menentukan hukumnya. Wal qalbu adapun hatinya itu nanti bagian menerima, mengolah data-data batin yang diterima. Seperti halnya mata, basirah sama dengan basor, mata. An-nur sama dengan ya nur, ya su'a, ya lumak. Sama dengan cahaya materi. Wal qalbu, hati itu seperti kepala. Ketika kamu melihat, maka melihat itu dengan mata. Ya, tapi kalau ada mata, tidak ada cahaya juga tidak bisa melihat.
Ya, yang bisa membuat kamu melihat itu, yang menyingkap kegelapan itu adalah cahaya. Tapi yang melihat, yang bisa mengetahui itu adalah mata. Mata yang mengetahui, tapi yang bisa membuat kamu melihat, yang menyingkap kegelapannya itu cahaya. Dan yang menerima apa yang kamu lihat itu adalah otak. Ya, otak, gambarannya begitu. Ini orange, ini hitam, ini namanya mic. Ya, kok bisa mata saya ngelihat ini karena ada cahaya. Oke, kalau tidak ada cahaya, ini gelap, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Maka yang membuat saya bisa ngelihat ini karena ada cahaya. Nah, ini sama dengan cahaya hati. Ya, cahaya hati itu yang bisa membuat kamu bisa melihat, ya, bisa tahu mana halal, mana haram, mana benar, mana salah. Itu. Tapi yang bisa menghukumi ini kuning, yang ini hitam, itu mata. Ya, cahaya tidak bisa menghukum itu. Yang menentukan hukum ini kuning, ini hitam, ini mic, ini kacamata. Nah itu yang membuat hukum itu basirohnya, nanti mata batinmu yang menentukan. Zina itu haram, zina itu jelek, bahwa jujur itu baik, bahwa ngangkat anaknya sendiri tanpa prosedur yang benar itu jelek. Itu mata batinmu yang bisa menentukan. Ya. Mata batin yang bisa menentukan. Nah itu namanya hukum. Yang menentukan hukum itu basirah. Tapi kalau ada basirah, tidak ada nurnya, ya kayak ada matanya tapi tidak ada cahayanya. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya mata batin sebenarnya. Masalahnya dia punya cahaya atau tidak. Ya, punya cahaya atau tidak. Kalau dia tidak punya cahaya, ya tidak bisa. Terlebih kalau sudah tidak ada cahaya, matanya picek, matanya buta. Ya wis, wassalam. Ya. Makanya kiai-kiai yang alim itu kalau ketemu anak yang buandel, nakal, nentang aturan Allah, terus termasuk kelompok-kelompok sebelah yang nentang karomah, nentang tawasul, nentang kewalian, yayai di Pasuruan, itu kalau ngomong ada hatinya enggak sih? Enggak punya hati, enggak usah diajak ngomong. Ya, kalau hati aja enggak ada, apalagi mata batin. Kalau mata batin ya enggak mungkin bisa ngelihat. Ya berdebat dengan orang yang enggak punya mata, ya ngabisin umur. Ya ngabisin umur. Karena itu kiai-kiai kita itu enggak terlalu tertarik ngelayani perdebatan dengan kelompok sebelah. Kenapa? Ngabisin umur. Debat dengan orang yang belum punya mata. Ya, atau belum punya nur. Ya, belum punya nur. Nah, semua data kalau data dohir, fenomena dohir, itu namanya mahsusat. Ya. Mahsusat itu bahasanya orang kampus, objek terestrial. Ben ngerti kamu, semester 2 bisa ngomong terestrial itu keren. Ya. Terestrial itu artinya terindrai. Terindrai itu artinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh, ya bisa diindrai, itu namanya terestrial. Objek terestrial itu hebatnya Allah. Ya. Gusti Allah itu ngasih, bahasanya Imam Ghazali itu al-mudrikah minal kharij wal mudrikah minad dakhil. Kamu itu diberi panca indera yang dia adalah alat untuk menyerap fenomena mahsusat terestrial yang
sifatnya empiris. Ya, sifatnya bisa dilihat. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengecap, ada perasaan, ada peraba, ada pembau. Kira-kira kalau kamu hidup, jangan kamu dah. Kalau ada orang hidup, tidak ada matanya, tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, terus kulitnya tidak punya perabaan, hidungnya tidak bisa membau. Terus saya tanya, dia hidup 100 tahun di dunia ini. Terus saya tanya, pengalamanmu hidup di dunia itu apa? Terus jawabnya kira-kira orang itu jawabnya apa? Dunia adalah apa definisinya? Dia tidak bisa ngelihat, tidak bisa dengar, tidak bisa merasa, tidak bisa meraba, tidak bisa membau. Dunia adalah apa? Di depanmu tak kasih durian. Jangan kamu lagi dah. Seseorang saya kasih durian. Dia tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada telinganya, tidak bisa membau, tidak bisa meraba. Terus saya tanya, di depanmu ada apa? Jawabannya? Jawabannya? Tidak bisa jawab, zong. Jadi betapa hebatnya Allah ngasih kamu pintu untuk bisa ngelihat dunia ini melalui panca indera itu, sehingga kamu bisa mengamati ini semuanya. Ya, kalau tidak ada panca indera, kamu tidak punya apa-apa. Dari panca indera ini sumber informasi terbesarmu terhadap alam empirik itu disumbang oleh apa? Hasil penelitian itu ya. Apa? Yang terbesar mata. Mata ini menyumbang 70% informasi yang kita bisa peroleh dalam hidup ini. Mata 70%. Telinga 11%. Jadi kalau kamu matamu bagus, telingamu bagus, itu kamu sudah dapat 81%. Sumber data sudah bisa kamu ambil. Informasi yang didapat dari rasa, dari bau itu, rabaan itu sisanya. Ini sisanya. Karena itu dua indera ini yang paling banyak berfungsi menyerap data fisik, data mahsusat, data alam mulki wasyahadah. Alam yang disebut dengan alam kerajaan dan persaksian terhadap makhluk Allah. Mulki wa syahadah. Alatnya namanya panca indera. Setelah kamu melihat, oh ini mixnya ada kuningnya, ada oranye, ada ini. Lihat, nanti dia dilubah melalui saraf-saraf matamu, telinga, panca indera semuanya, nanti dikirim ke otak. Di otak. Nanti di otak itu ada bagian-bagiannya. Otak bagian depan itu yang pertama kali menerima. Jadi semua yang dilihat oleh panca indera itu nanti dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, terus disadari oleh otak. Otak bagian depan disebut hissul mustarok atau common sense. Nah, sehingga kamu terus bisa menyadari apa yang di depanmu. Terus masuk kepada representasi atau mutakhayilah. Kemudian kamu bisa menghadirkan, tak lihat bentuknya, terus merem, ada gambarnya sudah di otakmu. Ketemu orang cantik, merem sampai rumah ada terus gambarnya, ya soalnya sudah ada mutakhayilahnya. Ya. Terus itu ada 5 bagian. Ya. Itu nanti simpelnya kalau orang psikologi, nanti ada yang disebut short term memory dan long term memory. Masuk di otakmu, nanti masuk dalam al-mutakhayilah itu nanti
disebut short term memory. Ya, kamu bisa ingat cepat, tapi bisa lupa cepat. Nah, nanti kalau dia bisa disimpan di bagian otak paling belakang, itu namanya adzakirah, representasi. Itu kalau itu long term memory, memori jarak panjang. Nah, short term memory, long term memory itu bisa diuji. Kalau kamu tak suruh ngafalin Quran 1 halaman, misalnya ya, itu ada orang yang dalam waktu cepat langsung hafal. Ya. Ada yang susah sekali hafal, sampai 6 jam baru hafal. Gitu, ya. Yang lain cepat hafal. Nah itu berarti short term memory yang 1 jam baru hafal, 6 jam baru hafal itu long term short term memorinya jelek. Tidak ada barang jelek yang bikinan Gusti Allah ya, cuma dibanding yang short term memorinya cepet ya, 10 menit hafal, wah itu short term memorinya bagus. Kalau mau kerja saya anjurkan ini jadi wartawan. Gini-gini ini jadi wartawan jurnalistik, itu butuh kecepatan nangkep informasi. Tapi kalau nanti 1 bulan saya suruh ngulangi hafalan itu tanpa saya beritahu, terus tak panggil, tak suruh ngulangi semua, itu akan kelihatan. Ada yang masih setia ingatannya, ada yang tinggal 70%, ada yang tinggal 20%, ada yang sudah tidak ingat sama sekali. Nah itu sudah ujian long term memory namanya. Nah, kalau orang itu setelah 1 bulan masih ingat sempurna, itu long term memorinya bagus. Kalau long term memory bagus, itu bagusnya jadi kiai, jadi pemikir, jadi ilmuwan. Itu tidak akan lupa-lupa itu. Baca kitab sekali seumur hidup udah cukup. Udah ingat terus. Itu ya, ingat terus. Dulu, pernah tidak kamu diuji begini? Dulu saya waktu sekolah diuji. Ada bahan cerita, ada teman saya, langsung cerita utuh. Dia maju pertama, saya maju nomor 5, baru saya cerita. Oke, nilainya dia lebih tinggi dari saya. Setelah 3 bulan, bu guru saya minta lagi, ceritakan ulang. Udah hilang semua, saya masih utuh. Masih utuh. Jadi kalau begitu itu long term memory yang bagus ya. Nah, itu otak. Tapi kalau data ghaib, data yang sifatnya di alam ghaibiyah, itu yang dipakai bukan mata dohir, yang dipakai mata batin. Kamu hidup ini tidak cuma di alam dohir, kamu ini juga ada di alam ghaib, alam malakut, alam roh, ya, alam jabarut, alam lahut. Alam itu banyak. Namanya Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh alam, itu bukan dunia semesta ini toh. Kamu ngomong alam semesta, Tuhan segala alam semesta. Alam semesta semesta itu masih alam mulki wa syahadah, belum alam malaikat itu, belum alam roh, belum alam jabarut, belum alam lahut. Nah, padahal Allah itu Tuhan dari seluruh alam. Terus kalau kamu mau ngelihat alam malakut, alam roh, alam jabarut sampai alam lahut, sudah bukan mata. Ya, sudah bukan mata. Yang dipakai nanti basiroh, mata batin. Yang sering disebut juga sir. Yang dalam bahasa Quran lub. Ya, lub, albab, nah itu. Nah tempatnya di mana itu? Nanti di kolbu. Kalau kesadaranmu tempatnya di otak, tapi kalau batin kolbu. Ya, di kolbu. Itu yang dimaksud. Seperti halnya mata dohir yang tidak bisa ngelihat kalau tidak ada cahaya, maka mata batin juga tidak akan bisa ngelihat alam malakut, alam jabarut, kalau tidak ada cahaya batin. Cahayanya itu apa yang bisa nyingkap? Nur.
Nur itu apa? Nur itu bukan cahaya materi. Nur itu adalah nur ilahiyah. Dari mana kamu dapat nur? Dari tetangga sebelah, Pak. Wah. Dapat nur itu dari ibadah. Yes, ibadah, ngaji, zikir, sholawatan. Terutama zikir la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu akan menguatkan nur. Sehingga orang itu kalau sudah ada nur, maka dia bisa melihat, tersingkap. Makanya orang kalau sudah ahli zikir terus kasyaf. Nah, kasyaf, kebuka hijab. Nah, kebuka hijab itu gara-gara kuatnya nur di batin. Gitu. Maka yang bisa membuat kasyaf, nur. Yang bisa menentukan hukum, basiroh. Lah yang nerima produk hasil dari penglihatan batin itu, hati. Yang akan memberdayakan, menggunakan idbar. Ya hati yang menggunakan. Ya, paham ya? Nah, ini satu kalimat tapi ya enggak gampang. Kamu enggak ngerti ya ruwet. Yakni annan nura sesungguhnya nur alladzi yang yakdhifuhullahu yang Allah menyulut atau menyalakan hu ing nur fi qalbil muridi di hati murid wa huwa dan dia nur dan utawi dia nur itu al ilmu al-ladunni yang bersifat ladunni. Ladunni ini dari kalimah milladun. Dari sisi Allah maksudnya ya. Ilmu ladunni. Yang dimaksud nur itu adalah ilmu ladunni ya. Bukan ilmu kasbi. Ilmu empirik rasional itu disebut ilmu kasbi. Kasbun itu usaha. Nah, ilmu yang diperoleh melalui belajar itu ilmu kasbi. Jadi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf yang begini, yang kajian, itu kasbi semua. Kasbi semua. Nah, kalau orang menguasai fikih, menguasai hadis, ya ilmu kasbi, belum laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah. Yang kamu dapat tidak melalui belajar. Nah, kalau bahasanya Imam Ghazali itu, ilmu laduni itu ilmu yang membuat kamu tambah dekat Allah, tambah dekat Allah. Itu ilmu laduni. Karena itu ilmu laduni diisyaratkan oleh Rasulullah berkaitan dengan amal dari ilmu. Man amila bima alima wa awrathahullahul ilma ma lam ya'lam. Kalau kamu itu mengamalkan mengamalkan ilmu yang kamu sudah ngerti, ilmu Allah maksudnya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tanpa belajar. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu bagian dari karomah. Orang kalau punya ilmu laduni, ya dia punya karomah. Seperti Mbak Yai Ihsan Jampes. Mbak Yai Ihsan Jampes yang mengarang kitab Sirajut Thalibin. Awalnya membandelin. Sampai jangan niru bandelnya. Wah pernah suruh ngaji gak pernah, padahal itu putranya kiai besar, masih keturunan Sunan Gunung Jati. Oh mau, sampai abahnya itu gergeten, sampai diancam, suruh jadi orang rusak sekalian kalau tidak bisa jadi orang baik. Saya tidak tahu. Akhirnya mimpi didatangi oleh mbahnya.
Kalau tidak berubah tak pecah kepalamu itu. Didatangi mbahnya begitu, bangun ketakutan. Baru beliau belajar. Ya, terus ya pinter ya, namanya juga S2 punya bakat laduni ya. Ya Anda bisa baca di surat Kahfi ya. Bagaimana pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa representasi dari ilmuwan, intelektual. Saat itu Nabi Musa belum sempurna memang. Ya. Waktu itu Nabi Musa masih tampil sebagai ulama syariat yang dia top levelnya intelektual empirik rasional. Konon Nabi Musa itu menguasai seluruh cabang ilmu yang di zaman itu. Bagi saya tidak kaget, karena Nabi Musa anak angkat Fir'aun. Pasti dia dapat pendidikan terbaik gitu. Maka tidak usah kaget kalau Nabi Musa itu jenius banget, pinter banget, sehingga kemudian diakui rasanya tidak ada orang yang lebih pintar dari kamu Musa. Kata Nabi Musa kayaknya sih iya. Dan memang benar, memang nggak ada yang lebih pintar dari Nabi Musa. Tapi untuk seorang Nabi begini ini tidak boleh. Sehingga Allah tunjukkan, tidak Musa, ada orang yang punya ilmu yang kamu tidak tahu. Sehingga kemudian nanti suruh bawa periuk isi ikan. Ya. Di mana nanti ikannya hilang, disitulah kamu akan ketemu orang yang dijanjikan Allah. Ya, terus kecapean, nyari udah jauh gak dapat ikannya, terus melompat tidak sadar. Begitu bangun ikannya dicari gak ada, tidak tahu-tahu di sebelah ada batu dan di situ ada orang. Kemudian Nabi Musa nanya, kamu orang yang dijanjikan Allah? Ya langsung dijawab, kamu Musa, bin ini, bin ini, bin ini. Nabi Musa kaget, kok kamu tahu? Kata Nabi Khidir, aku Khidir. Aku punya ilmu yang kamu tidak ngerti ilmuku. Dan kamu punya ilmu yang aku tidak ngerti ilmumu. Satu-satu. Kata Nabi Musa, aku pingin ilmumu. Aku pingin ngaji ke kamu. Malaikat Nabi Khidir menyatakan lantas tati amaya sobro. Kamu tidak akan sanggup sabar. Nah itu bedanya. Ilmu rasional, ilmu empirik itu mengharuskan kritis. Jadi kalau ngaji begini, ini kamu harus kritis. Tidak ngerti, angkat tangan, nanya. Tidak usah takut. Ya, saya bukan harimau. Ya sampai tanya, tidak ngerti tanya. Siapapun di sini yang ngajar, kalau kamu tidak ngerti, angkat tangan, tanya. Karena pintunya ilmu itu nanya. Kalau kamu nggak nanya, tak anggap ngerti, tahu-tahu pulang, mau dijelasin, embuh, mumet. Ya, terus dapatnya mondok di sini apa? Mumet, dapat mumet doang. Loh, ya apa kalau gitu ya? Jadi nanya, nggak bisa, kamu nggak nanya nggak bisa. Pintunya ilmu kasbi, ilmu rasional, nanya, diskusi. Selesai ngaji, diskusi sama teman. Sebenarnya tadi yang dimaksud apa? Kayaknya kalau menurut kitab ini begini, harus begitu. Harus begitu, ilmu itu harus didiskusikan, baru nanti akan mungkin. Kalau kamu tidak mau diam, setelah ngaji diam. Besok ngaji lagi diam. Ngaji sama sesubari diam. Atau lama-lama gini dong. Ya apa terus itu? Diskusi yang ngobrol, katanya Vygotsky, seorang pakar pendidikan. Dia mengatakan bahwa belajar bersama kelompok teman itu akan meningkatkan daya pemahaman secara klasikal. Jadi penting, diskusi dengan teman itu penting. Ngomong apa Pak Sotik mau gak paham aku. Terus itu loh ngene. Terus dia ngomong gak gitu, salah kamu. Ya kamu apa gitu loh ya. Dan diskusi. Tapi kalau ilmu laduni
Banyak tanya kamu. Udah diajari torekot, kamu zikir 165, sing ngeyel. 165 nanggung, Pak. Sekalian 200 gitu loh. Atau 150. 165 gak bagus. Kelihatan 165. 150 bagus. Wes gak usah banyak debat. Ini bab ilmu laduni. Sampean duduk. Kenapa duduknya tawaruk kiri? Meskipun ada penjelasannya. Kadang-kadang udah capek mau jelaskan. Sampean datang ke Pak Dokter. Sampean punya penyakit. Terus datang ke dokter. Dokternya ngasih obat yang warna putih diminum 3 kali sehari. Yang warna hijau 2 kali sehari. Yang warna kuning. Terus sampean nanya, dok, ini kenapa sih kuning? Kenapa enggak merah aja? Ini kenapa sih hijau? Kenapa enggak ungu aja? Ini kenapa? Ini kenapa sih 3 kali, dok? Ini kenapa sih 2 kali? Yang ini kenapa sekali? Meskipun dokter punya penjelasan, jelaskan ke sampean itu males. Perangkat ilmu sampean terlalu jauh. Kalau harus dijelaskan secara mendetail itu capek jelasinya. Itu kuliah 1 semester bab itu saja. Gitu loh ya. Sehingga kiai-kiai itu jarang menjelaskan. Masih mending kalau ketemu kiainya muda. Sampean kalau beatnya ke kiai sepuh, nggak akan bisa nanya apa-apa. Ya sudah, menang. Gak ngerti, pokoknya gini. Ya nggak bisa nanya-nanya. Ya, nggak bisa nanya. Coba kalau kiainya muda, sampean sih dijawab. Kenapa duduk tawaruk kiri? Rasulullah di luar sholat duduknya tawaruk kiri. Para sahabat kalau zikir juga tawaruk kiri. Karena itu orang Qadiriyah Naksabandiyah duduknya tawaruk kiri. Dan tawaruk kiri itu menetapkan epicentrum batin ada di kiri. Latifatul Qalbi itu sebelah kiri. Sehingga kalau dihantam itu lebih pas posisinya. Di samping kalau kamu mimpin jadi imam sholat, itu harus dibedakan duduk itu. Terutama kalau sudah Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah la ilaha illallah itu kamu harus muter. Bisa muter 180 derajat balik begini atau muter 90 derajat ngadep ke sana. Nah, itu biasanya yang disenangi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ngadep yang sana, ya. Bapak saya juga senangnya ke situ biasa kalau imam. Atau kalau ndak, dudukmu balik dari tawaruk kanan ke tawaruk kiri. Ya, atau sila. Itu kode. Tapi kalau kamu itu duduknya masih tawaruk kanan, terus sampai selesai, sampai la ilaha illallah, sampai doa, itu sebenarnya kode ndak boleh ninggalkan imam. Kesiksa itu makmumnya. Gitu loh ya. Tapi begitu kamu berubah kaki, itu sudah isyarat sholat selesai. Yang mau bubar-bubar, yang mau terus-terus itu. Jadi itu ada isyarat sebenarnya. Sampai situ tadi ya. Jadi itu ya, ilmu laduni ya. Ilmu laduni bisa diminta. Ya minta aja tiap hari minta. Ya, saya sih kalau doa, mesti saya mintakan ilmu laduni. Ya minta ke Allah. Nabi Khidir diikuti Nabi Musa, syaratnya ilmu laduni, sabar. Syaratnya ilmu rasional, kritis. Loh itu beda kan? Itu yang bikin anak pondok jadi ruwet. Menerapkan kapan sabar, nerima, kapan kritis, tapi tetap sopan. Itu. Orang alim itu tahu kapan waktunya kritis, tahu kapan waktunya sabar, nerima. Kalau babnya ilmu laduni, sabar, nerima. Kalau babnya ilmu kasbi, ilmu rasional, itu harus kritis. Ilmu laduni, nama lainnya ilmu khuduri. Khuduri atau ilmu husuli atau ilmu ma'rifat, itu semua ilmu hakikat, itu padanan dari ilmu laduni. Ya, karena ilmu ini langsung dari Allah.
Nah, kalau yang ilmu kasbi, ilmu yang dari rasionalitas. Yang istimewa itu ilmu laduni. Lahu al-kasfu, lahu bagi ilmu laduni itu al-kasfu utawi. Ada apa sih? Lahu utawi satu ilmu laduni. Al-kasfu kasyaf ya. Kasyaf artinya buka, kesingkap, tersingkap. Ai kasful ma'ani maksudnya kebukanya, kesingkapnya makna-makna. Husnul ta'at sebab bagusnya. Wa qabahil ma'siyati dan buruknya maksiat. Itu bisa tampak bagi orang yang tersinari hatinya dengan ilmu laduni dari Allah. Tadi tidak senang. Ada orang taat itu tidak senang. Kemaksiat malah senang. Jadi melihat buruk itu baik, melihat baik itu buruk. Lihat aja nggak bisa. Makanya kita diajari oleh Rasulullah itu doa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan di hatiku itu yang benar itu kelihatan benar. Lo banyak lo orang tidak bisa ngelihat benar itu. Ngaji benar. Dia ngelihat ngaji itu tidak benar. Apain kayak gitu. Capek-capek umur. Lo ngaji capek-capek umur. Gitu loh ya. Itu kenapa? Ya, dia tidak bisa ngelihat barang benar. Ngelihat benar aja nggak bisa. Gitu loh ya. Ngelihat benar aja nggak bisa. Semua orang yang kena sihir setan itu ngelihat buruk baik. Dan ngelihat baik buruk. Sehingga ngerebut istri orang baik, berzina baik. Ya, molak-malik hatinya udah kebalik itu. Ya, udah nggak bisa ngelihat buruk itu buruk. Ada orang bisa ngelihat buruk itu buruk, tapi nggak bisa mencegah dirinya untuk jatuh pada keburukan. Ada orang bisa ngelihat baik itu baik, tapi nggak bisa ikut. Itu doa itu hebat. Kita diajari oleh Rasulullah bisa ngelihat baik dan kita bisa ikut melakukan kebaikan. Bisa ngelihat buruk dan kita bisa menghindar dari keburukan itu. Yang bunuh mana sih? Itu yang bisa membuat begitu itu nur laduni. Ya, nur laduni. Berarti sampean ketika minta Allah marinal haqqa, itu kalau dipendekkan, ya Allah saya minta ilmu laduni. Karena kalau minta laduni pasti lihat baik-baik. Lihat buruk-buruk. Wal basiratu dan basirah mata batin. Allati yang hiya basirah itu ainul qalbi matanya hati. Laha bagi basirah al itu al hukm hukum. Ya hukum. Laha oh yo khobar ya. Laha iku kaduwe basirah al hukmu utawi hukum. Maksudnya yakni jadi basiro itu yang bisa menentukan hukum. Idrakul amri maksudnya mengetahuinya al-amr perkara allati yang syahadahu yang kamu melihatnya. Tapi kalau mau mustatirkan alladzi syahadathu yang basiroh melihat amr itu. Alladzi kalau gitu alladzi
alladzi yang syahad tahu yang kamu melihat dia. Kalau dibaca syahadat yang basiro melihat amr itu. Idrok itu sebenarnya idrok itu mendapatkan, menerima, ya. Seperti tadi, ya. Imam Ghazali menyebut panca indera itu mudrikah minal kharij. Terus dari mudrikah minal kharij yang menyerap sesuatu dari luar. Itu terus dikirim kepada otak yang al-mudrika minad dakhil. Yang menyerap dari dalam. Nah itu, menyerap dari dalam. Al-mudrik itu sebenarnya menyerap. Mendapatkan informasi, mendapatkan data. Yang mengetahui. Ya udah itu maknanya. Wa kusyifa dan disingkap laha bagi basiroh anhu atas amr binuri dengan nur, dengan cahaya. Fa innahu kana sesungguhnya usifalaha anhu bin nur atau ka'annahu fa innahu kana sesungguhnya tersingkapnya batin dengan nur itu kama la yumkinu sebagaimana tidak mungkin apa idrokul basori menyerapnya mata atau mengetahuinya mata lil mahsusati terhadap mahsusat fenomena terestrial yang terindrai illa bil anwaril zahirati kecuali dengan cahaya lahiriah kasyamsi seperti matahari wasiroji dan lampu la yumkinu mau nonton ini bagus sih film Indonesia nih apa idrokul basiroti mengetahuinya mata batin atau penyerapan mata batin li syai'in terhadap sesuatu minal ma'ani dari makna-makna illa kecuali bil anwaril batiniyati dengan cahaya-cahaya batin. Dah clear ya, tadi udah saya jelaskan. Wal qalbu adapun hati, wal qalbu dan hati, lahu bagi hati, al ikbalu penerimaan, alama atas apa-apa kusifa yang disingkap, lil basiroti bagi mata batin. Ya hati tinggal nerima saja apa yang disingkapkan oleh basiroh di mata batin. Wahukimat dan dihukumi oleh basiroh bihusnihi dengan bagusnya kataati seperti taat wal idbari dan pengaturan atau pengelolaan manajerial memanage amma terhadap apa-apa kusifa yang disingkap laha bagi basiroh wa hukimat dan dihukumi biqabakhihi dengan buruknya buruknya sesuatu kal maksiati seperti maksiat. Wahina idzin pada saat itu tattabi'hu mengikuti hati
Ya, mengikuti hati. Tattabi'hu, mengikuti hati, apa al-jawarihu, anggota badan. Lima fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis. Jadi mata hati melihat makna. Makna terlihat karena adanya cahaya batin. Mata hati bisa melihat karena ada cahaya batin. Hasil yang dilihat oleh mata hati diterima, dikelola oleh hati. Nanti ditransformasi, disebarkan perintahnya itu melalui anggota badan. Sehingga anggota badan terus melakukan apa yang menjadi keputusan hati. Nah gitu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat, ketika bagus, ala ingat-ingatlah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, sesungguhnya iku di dalam jasad, apa mudghatan, isimnya inna, mudghatan, daging, segumpal daging. Idza salahat, apabila bagus, apa mudghah, segumpal daging, salaha maka bagus, apa al jasadu, jasad, kulluhu, seluruh jasad badalnya. Wa idza fasadat, dan ketika buruk, apa mudghah, fasadal jasadu, fasadal jasadu, maka buruk, apa al jasadu, jasad, kulluh, semuanya. Ala, ketahuilah atau ingat-ingatlah, wahya, utawi ini, itu al-qalbu, hati. Kama taqaddama, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan. Ya. Maka keputusan hati yang diperoleh dari pandangan basirah, yang diterangi oleh nur, itu nanti akan dilakukan oleh anggota badan. Karena itu Rasulullah menyebut dalam hadisnya itu, ketahuilah bahwasanya di dalam jasadmu itu ada segumpal daging, yang kalau itu bagus maka seluruhnya anggota badanmu, jasadmu akan bagus. Tapi kalau itu buruk, semua akan buruk. Apa itu hati? Ya, hati. Ulama kita itu saking alimnya ya. Sampai kalau kamu mau kemana-mana itu ibumu, temenmu, kalau pesen itu apa? Hati, hati. Jadi yang dipesankan itu bukan kaki-kaki, bukan motor-motor, sampai hilang, enggak gitu. Hati-hati. Ya, hatimu jaga, jangan terkotori. Ini jaga hatimu, hati-hati. Tapi terus hati-hati jadinya bukan ke hati lagi. Ketika dipesan hati-hati yo, ojo tabrakan, maksudnya hilang. Pesan sufistiknya hilang.